Kalau kalian udah nonton video gue kemarin yang tentang jalan-jalan dan berburu gunpla di event GBWC Taman Anggrek Jakarta kemarin, kalian pasti udah tahu ya kalau kita bisa dapat gunpla gratis dari Bandai dan Multi Toys untuk dilekit di sana. Sebuah gunpla yang simple, gak perlu tools untuk ngerakit dan gak perlu waktu lama juga buat ngerakitnya. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa nonton dulu di link yang ada di atas ini atau nanti aja habis video ini ya. Linknya nanti gue taruh di akhir video. Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Di video kali ini gue mau nge-review sebuah model kit yang gue dapat dari event GBWC Jakarta kemarin. Ini adalah RX782 skala 1:144 Gundam Workshop Kit version. Dan sekaligus gue juga mau ngerakit dan nge-review sebuah model kit lainnya, masih gratisan dari event kemarin, warna biru bening kayak gini, kecil. Ini adalah Gunpla 40th Anniversary Mobile Suit Gundam logo plastik model. Jadi jangan kemana-mana, mari menggundam, let's go! Ini dia model kit pertama yang akan gue bahas. Di sini ada tulisan RX782 Gundam FSF Prototype Cross Combat Mobile Suit. Ini gambar model kitnya ketika sudah dirakit dengan background runner kayak gini ya. Di sini ada keterangan nggak perlu lem, nggak perlu cat, dan nggak perlu peralatan untuk bikin model kit ini ya. Dan di sini di bawahnya ada namanya RX782 Gundam Workshop Kit version. Kit ini adalah buatan tahun 2020 ya dari Bandai Spirits. Kita lihat ke bagian bawahnya. Ini tampak bagian bawahnya kayak gini. Di sini ada stiker SNI ya, SNI ISO. Sudah nanya istri sudah oke. Dan di sini bagian sampingnya. Nah di sini anime pertamanya nih, Gundamnya kayak gini. Yang tampil di tahun 79 dulu ya, pertama kali tayang di TV di Jepang kayak gini penampilannya. Masih culun banget. Dan di sini ada high grade-nya dari Universal Century. Kalau nggak salah ini dari Revive ya. Dan di sini keterangan kayak di depan tadi, nggak perlu lem, nggak perlu cat, nggak perlu tools. Dan sini tampak bagian atasnya kayak gini, sama kayak yang di bawahnya tadi. Ini tampak bagian sampingnya. Ini ada keterangan nih, kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang Gundam, di sini ada YouTube-nya nih, Gundam Channel, namanya youtube.com/Gundam gitu aja. Dan di sini ada websitenya, bandai-hobby.net. Dan di sebelahnya ada keterangan-keterangan dari Bandai ya. Dan di sini kita bisa lihat ini tuh not for sale ya. Kit ini tuh nggak dijual. Jadi kalau mau ngedapetin ini cuma bisa didapetin di Bandai Expo kayak misalnya di kemarin di GBWC itu. Tapi kalau kalian mau cari, kalau kalian nggak sempat datang ke GBWC kemarin dan kalian mau punya gunpla ini, gue sih sempat nemuin ya di marketplace. Kalau nggak salah harganya sekitar 130 ribuan ya. Jadi bisa dibeli di sana. Untuk ukuran boxnya, dia punya ukuran box yang lebih gede ya daripada entry grade. Gak tahu kenapa, padahal isi dalamnya tuh lebih sederhana ya daripada entry grade. Dan untuk isi dalam boxnya, kita cuma dapat satu bungkus plastik ini aja, berisi 2 runner dan 1 lembar foil stiker ya untuk bagian mata dan juga untuk bagian waist. Dan ini dia petunjuk perakitannya, 2 sisinya berwarna ya, bolak-balik. Dan di sini petunjuk perakitannya dari awal sampai selesai cuma di satu sisi ini aja. Terus di belakangnya ada promosi-promosi dari Bandai. Ini ada potongan-potongan dari animenya di sini. Terus di bawahnya ada SDW Heroes. Terus di sini ada RX782 versi Revive. Ini Charles Sakutu versi Revive juga. Di sini ada Gundam 1:1 nih, RX78 full di Gundam Factory Yokohama ya. Udah, kita langsung lihat model kitnya ya. Ini dia penampilannya setelah selesai dirakit ya. Kalau gue sih suka ya sama bentuknya, sederhana, simple, minimalis dan kelihatan bersih gitu ya. Di sini nggak ada lubangnya, polos gitu aja. Dan di sini dia masih pakai stiker ya untuk di bagian mata dan di bagian waistnya di sini untuk bagian V-nya di situ. Tapi di sini tuh bagiannya tuh dicetak timbul ya, emboss, jadi bisa dicat sendiri kalau mau. Terus untuk akurasi warna yang lainnya di sini agak kurang ya. Di sini dia masih putih, jadi harus dicat sedikit pakai warna kuning. Dan untuk sim lainnya, di sini ada sim lain nih kelihatan bagian lengan bagian bawah dan di bagian sini ya, di belakang juga kelihatan. Untuk yang lainnya sih bersih ya, keren gitu, ditata dengan rapi. Nah di bagian telapak tangannya ini agak-agak aneh ya, dia lubangnya tuh bentuknya pipih gitu aja. Bisa kita lihat di sini. Jadi kalau masukin senjatanya tuh kayak gitu, ngepas banget sama bagian pegangannya di sini. Terus bagian jarinya tuh nggak masuk ya ke bagian triggernya,
Jadi harus dipotong sedikit di bagian trigger sini. Kalau kalian lihat di situ ya. Nah, untuk rifle-nya bagian sininya bolong ya. Hollow gini aja, kosong. Jadi gunanya itu cuma cocok dilihat dari satu sisi aja, dari bagian sini ya. Terus untuk artikulasinya sebenarnya simple banget ya ini, nggak banyak. Untuk di bagian backpacknya, beam sabernya nggak bisa diangkat ya, nggak bisa dicabut. Dan ini juga nggak bisa digerakin, satu part gini aja. Terus bagian kepala cuma ball joint aja, satu ball joint di bagian atas. Jadi pergerakannya itu cuma terbatas ya, bisa diputar tapi agak-agak ganggu di bagian sini nih, bagian yang kuningnya sini. Dia nggak bisa nunduk dan nggak bisa ngedongak. Untuk di bagian lengannya bisa ditarik ke atas begini, ada sendi di bagian torsonya situ. Tapi di sini nggak ada sendi ya, jadi bagian sini tuh sama bagian sini nyatu, jadi nggak bisa diangkat gitu. Untuk di bagian lengan bagian atas di sini ada sendi putar. Untuk di bagian sikunya ada dua join ya, bagian atas dan bagian bawah. Ini bagian bawahnya dan ini bagian atasnya. Jadi bisa 90 derajat lebih sedikit ya. Dan untuk di pergelangan tangannya ada ball joint ya. Untuk di bagian torso sendinya cuma di bagian sini tadi aja, sama di bagian sendi putar sini aja, tapi agak terganggu ya, nggak bisa muter 360 derajat. Cuma bentuknya kayak gini aja baiknya. Terus di bagian waist nggak ada artikulasi sama sekali, bagian front skirt nggak bisa digerakin, bagian side skirt juga nggak bisa digerakin, bagian belakangnya juga. Dan untuk sendi di bagian pangkal pahanya cuma bisa digerakin ke depan belakang gini aja ya, nggak bisa digerakin ke samping kanan kiri sama sekali. Untuk di bagian lututnya cuma segini, 90 derajat. Dan untuk di bagian ankle-nya, ankle armor bisa digerakin ke atas ke bawah kayak gini. Dan di bagian bawahnya sini ada ball joint ya, bisa digerakin kanan kiri kayak gini, sama bisa digerakin ke depan ke belakang juga. Dan ini untuk detail di bagian telapak kakinya. Di sini ada bagian yang kosong ya. Terus ini ada lubang untuk kita pasang stand base, tapi nggak begitu berguna juga sih, karena dia nggak bisa dipostoin macam-macam ya. Dan ini bagian belakangnya kayak gini. Udah ya, itu aja yang bisa gue bahas di sini. Estetiknya sih gue sukanya dia tuh clean ya, bersih ya. Cuma di bagian tangannya ini aja. Jadi kalau kalian punya tangan cadangan, mendingan diganti aja. Di sini diganti sama yang trigger finger hand, jadi biar bentuknya tuh sempurna gitu. Dan dia di sini nggak dapat shield ya, jadi cuma dapat rifle gini aja. Tapi dari sederhana ini sih, gue sih suka ya. Ini salah satu favorit gue, jadi salah satu guna favorit gue buat dipajang. Enak dilihatnya karena dia bersih gitu, clean, anime akurat banget. Oke, berikutnya kita masuk ke gundam berikutnya ya. Dan ini dia model kit kedua yang akan gue bahas. Ini adalah Gunpla 40th Anniversary Mobile Suit Gundam logo plastik model. Runnernya simple kayak gini aja ya, warna biru bening, bentuk huruf G kayak gini. Dan di sini ada logo Gundamnya. Terus ini ada RX-782 versi Beyond Global, dan di belakangnya ada Gundam-Gundam yang lainnya ya. Ada Zaku juga di situ. Terus ini adalah buatan Bandai Spirit tahun 2020 ya. Dan ini not for sale ya. Gue dapetin ini karena iseng-iseng ngisi survei di GBWC kemarin. Ini bentuk runnernya kayak gini. Langsung aja kita bongkar isi dalamnya ya. Nah, ini dia bentuk runnernya ya. Simple gini aja, kecil-kecil, warna biru bening. Birunya bagus ya, kayak inner frame-nya Gundam Unicorn gitulah. Terus ini adalah petunjuk perakitannya. Simple kayak gini aja, cuma satu lembar. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ngerakit ya.
Ini dia hasilnya setelah selesai dirakit, warna biru bening kayak gini. Sebenarnya kalau diperhatiin dari dekat, detailnya tuh bagus ya. Dia punya panel liningnya tuh banyak banget, keren. Cuma nggak begitu kelihatan karena dia kecil kayak gini. Ukurannya ini cuma sekitar 5 cm kurang ya, dari bawah sampai ke atasnya situ. Terus kita juga dapat stand base di sini ya, bentuknya kayak tulisannya, logonya anime seriesnya dulu di TV. Ada tulisan Gundam gitu di bawahnya, jadi kita bisa pajang dia diri di atas stand base-nya kayak gini. Dan untuk artikulasinya nggak banyak ya, dia cuma bisa diputar di atas di kepala sini, sama di bagian bahu sini ada ball joint, jadi bisa digerakin gini, sama diputar juga. Di bagian bawah, di bagian sini nggak ada sendi, cuma bisa diputar gini aja. Udah sih cuma itu aja, sama di bagian rifle yang sini, di bagian lengan bisa diputar gini aja. Udah cuma gitu aja, simple. Ya lumayan lah buat nambahin koleksi ya. Itu dia tadi double review kali ini. Nggak banyak yang bisa dibahas dari kedua kit ini ya. Yang pasti gue seneng banget bisa ngedapetin dua kit ini, walaupun dua-duanya sederhana ya. Buat kalian yang pengen punya kit ini, bisa kalian cari di marketplace dengan harga sekitar 130 ribuan. Tapi kalau menurut gue sih mending beli entry grade sekalian ya, karena dari segala hal memang lebih bagus dari kit ini ya. Artikulasinya lebih luas, separasi warnanya juga udah bagus banget, udah akurat, nggak usah pakai stiker lagi. Dan juga kalau di entry grade udah sekalian dapat shield ya, kalau di sini nggak ada kan. Dan untuk kit satu lagi yang warna biru bening ini, barusan gue iseng cari-cari di marketplace, ada, dan ternyata harganya lumayan mahal ya untuk kit sekecil ini. Ada di kisaran harga 100 ribu sampai 170 ribuan. Jadi beruntung banget buat kalian yang dapetin kit ini di event GBWC kemarin ya, karena kit ini ternyata lumayan mahal. Gue rasa segitu dulu video dari gue kali ini ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Makasih buat yang udah subscribe. Buat yang belum, jangan lupa subscribe ya, buat ngebantu channel ini berkembang juga. Dan aktifin loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video-video dari gue berikutnya ya. Jangan lupa follow Instagram gue juga di @walkamongzombies ya, ada di deskripsi. Oke, sekali lagi terima kasih, dan akhir kata, mari menggundam. Bye-bye.